Shalom teman-teman, selamat pagi. Sebelumnya aku mau ucapin banyak terima kasih ya buat teman-teman yang udah klik video ini, nonton sampai akhir, subscribe, like, dan komennya. Makasih ya teman-teman. Semoga rezekinya selalu dilancarkan dan dimudahkan segala urusannya, amin. Nah, kapan hari itu aku udah cerita ya di vlog aku sebelumnya kalau aku tuh mau rencana buat food prep lagi karena memang harga-harga itu kan semakin mahal ya. Contohnya kayak cabai itu kan mahal, tapi gak perlu khawatir ya karena ada bahan-bahan lainnya itu yang harganya malah turun ya teman-teman, kayak telur ayam. Dan harga ayam itu di tempat aku juga lagi turun harganya. Kalau di tempat teman-teman gimana nih? Nah, kalau yang lainnya tuh masih sama aja ya. Kalau kentang memang kapan hari itu udah mulai naik. Terus apalagi ya yang mulai naik itu ya teman-teman. Oh ya, dan untuk harga buncis itu juga lagi naik banget ya teman-teman. Apalagi jeruk nipis itu juga lagi naik. Nah, ini alhamdulillah langsung ini ya, aku kasih plangnya langsung ke teman-teman ya, biar percaya kalau di tempat aku tuh harganya memang bener-bener lagi turun ya. Aku yakin di tempat teman-teman juga sama, cuman turunnya tuh harganya berbeda ya, tapi memang lagi turun ketimbang hari-hari yang sebelumnya gitu teman-teman. Menurut aku ini 25.000 itu udah murah banget ya, karena biasanya kalau di tempat aku di Banyuwangi Jawa Timur itu standar itu harga ayam ya 1 kilo 30.000 itu udah teman-teman. Kalau naik itu kalau 30 ke atas itu menurut aku harganya lagi naik, tapi kalau udah 30.000 ke bawah itu udah asli mending beli ayam aja deh kalau menurut aku ya teman-teman. Dan ini aku beli ayamnya itu 1 kilo ya, itu ada 1/4 sama dada, terus sisanya itu aku beli dada itu beratnya setengah kilo lebih ya, jadi aku beli 1,5 kilo lebih gitu. Ini aku juga lagi beli lele, ini tuh tempat langganan aku dan aku tuh juga kenal banget sama mbaknya ya, udah punya WA nya, kadang juga chattingan, pokoknya mbaknya tuh baik banget. Harganya itu di petanya langsung ini 25.000, palingan kalau di pasar itu 28.000 atau berapa gitu ya, tergantung dari tokonya masing-masing ya teman-teman, kayak pasarnya masing-masing gitu. Dan yang aku suka alhamdulillah ya, ini tuh dibonusin banyak teman-teman, pokoknya hasilnya tuh 1 kilo lebih. Kalau di tempat teman-teman harga lele berapa nih? Menurut aku di harga di Jawa itu memang lebih terjangkau lah ya ketimbang di kota yang lain, kayak semisal kayak di Kalimantan gitu tuh. Aduh, jangan dibandingin ya teman-teman sama yang di Jawa ya, pasti harganya itu bisa sampai 2 kali lipat. Tapi lagi-lagi di sana juga UMR-nya itu juga besar ya teman-teman. Kalau di Jawa itu ya UMR-nya berapa ya, tergantung dari daerahnya masing-masing juga, tapi yang pasti lebih banyak yang ada di Kalimantan gitu. Dan ini aku juga beli ikan nila setengah kilo dan itu juga dilebihi teman-teman, sampai 600 gram lebih gitu, alhamdulillah ya, masya Allah. Setengah kilonya tuh nggak tahu berapa, pokoknya 1 kilonya 35. Aku tinggal ambil aja tuh kembaliannya ya, aku kasih uang 100.000 gitu ya, pokoknya percaya aja ya, udah dikasih lebih mau ngecek kembalian kan nggak enak ya teman-teman. Terus ini lanjut, ini aku beli sayur yang nggak ada di tempat belanja yang aku pertama tadi ya teman-teman. Jadi aku ambil sayur yang seadanya aja, aku ambil bayam, kemangi ini seperti biasa ya, alhamdulillah harganya tuh aman-aman aja, 1.000-an teman-teman. Sama ini aku beli bayam, ini harganya mungkin 1.000-an ya. Dan ini udah sampai, aku tuh juga beli telur ya teman-teman, telur untuk Jumat berkah, untuk Jumat besok, sama ini telur untuk aku sendiri konsumsi di rumah ya, untuk tambah-tambahan barangkali mau jatuh rewel milih-milih makan, biasanya aku kasih telur. Kalau enggak ya udah beli di luar, kayak beli kayak berkuah-kuah gitu, kayak bakso, soto, gulai itu dia suka banget. Terus ini lanjut ini ya, pokoknya biar food prep itu cepet satset dan pokoknya cepat selesai gitu ya teman-teman. Jangan rehat dulu deh ya, palingan duduk-duduk sebentar gitu ya, tapi jangan lama-lama, apalagi sampai HP-an itu ya, aduh itu bakalan semakin menghambat pekerjaan teman-teman. Terus ini lanjut lagi ya, aku mau sepil-sepilin, itu aku kangkung beli 2.000, terus terong ini sepertinya 3.000 ya teman-teman. Ini aku seledri beli dengan harga 2.000. Terus aku beli itu bawang pre sama apa sih itu namanya ya Allah, serai, itu 1.000-an semua ya. Terus aku juga beli cabai merah besar itu ya Allah teman-teman, itu 1 ounce-nya 7.000, masih mahal. Dan aku beli kecamba itu 3.000, aku beli tempe ini 5.000, aku beli daun jeruk itu 1.000, kemangi 1.000. Terus ini aku juga beli bayam, sepertinya ini harganya 1.000 ya teman-teman. Terus ini aku juga beli kacang panjang, harganya 1.000 karena memang cuma sedikit ya, cuma 1 ikat gitu aja. Terus ini aku beli bawang merah sama bawang putih, itu aku request sama mbaknya beli 10.000 campur gitu ya. Terus ini aku ada tomat 1.500, itu ada jeruk nipis 2.000 dapat 3, terus ada ikan pedas 1 ounce-nya itu 4.500, dan aku beli telur setengah kilo, pokoknya 1 kilonya tuh 25.000, jadi kalau setengah mungkin 13 atau 14.000. Terus ini aku mau nyisihin dulu sayuran yang harus aku cuci dulu ya teman-teman, kayak kecamba,
bawang pre, serai, seledri itu harus aku cuci sama daun jeruk ini, karena daun jeruk juga mau aku simpan di freezer biar awet dan tahan lama. Dan ini lanjut, itu aku ayamnya, ini aku sambil cuci-cuci dulu ya teman-teman semuanya kayak gini sih ya. Nanti kalau udah aku cuci terus aku biarin aja, kalau enggak itu aku jemur, aku sempet jemur sebentar di depan karena memang agak panas sedikit ya. Terus ayamnya itu aku beli 1,5 kilo ya teman-teman, 1,5 kilo lebih, setengah lebihnya itu aku beli bagian dada utuh karena nanti mau aku fillet gitu. Terus sisanya itu kayak campuran gitu, dada sama sayap karena aku suka banget sama sayap. Terus itu aku habis sekitar 39.000 karena 1 kilonya tuh 25.000 kalau di tempat aku ya teman-teman. Kalau di tempat teman-teman berapa nih? Nah ini lelehnya ini tadi tuh seperti yang di awal aku belinya 1 kilo harganya 25.000. Ini mungkin masnya lupa ya, kalau aku tuh biasanya request itu bagian apa sih teman-teman, kumisnya tuh dipotong. Ternyata enggak, tapi ya udah nggak apa-apa karena aku juga udah makasih banyak dikasih bonusan. Udah lagi itu selalu dibersihin ya teman-teman, jadi di rumah itu ya udah tinggal nyuci lagi gitu ya sisa-sisa darah yang ada gini aja udah ya. Habis itu aku kasih garam teman-teman biar nggak begitu banyak lendirnya. Biasanya dikasih jeruk nipis juga, tapi aku karena menghemat ya jeruk nipisnya kan lagi mahal ya, itu aja. Nanti aku mau ngolesin ke lauknya ini aku bagi-bagi, jadi gitu aja. Terus ini ayamnya juga mau aku bersihkan semua. Untuk sisa-sisa plastiknya dari apa kayak lauk-lauknya ini itu aku cuci semua ya teman-teman, biar dia itu nggak ada darahnya. Dan kalau ditaruh di tempat sampah, di tempat pembuangan itu biar nggak terlalu diikutin sama lalat ya teman-teman. Terus ini juga aku bersih-bersihin semua ya. Ada pro kontra kalau soal ayam ini, ada yang bilang nggak perlu dicuci, cuman dilap-lap gitu aja ya. Terus ada juga yang bilang harus dicuci karena ya begitulah. Tapi aku di sini ikutin yang dicuci ya teman-teman, karena memang kotor banget. Pokoknya nanti sebelum nyimpan itu harus bener-bener dalam keadaan kering. Kalau memang masih basah tuh bisa ditap-tap sama tisu atau sama kain gitu ya. Pokoknya simpan dalam keadaan yang bener-bener kering. Nah ini alhamdulillah udah selesai ya semuanya. Terus ini togenya tadi kan aku lupa nyuci ya. Akhirnya aku cuci aja sekalian di wadahnya, di food container kayak gini. Oh ya teman-teman yang mau samaan food containernya, insya Allah nanti aku bakalan tulis di deskripsi box atau di kolom komentar ya teman-teman. Terus ini lanjut, oh ya tadi tuh togenya aku cuci bersih, terus aku rendam ya teman-teman sama air bersih juga. Itu bisa awet lama, bisa sampai 5-7 harian gitu ya. Pokoknya kalau keruh itu dibersihkan, diganti airnya. Tadi itu ada terongnya itu aku tanpa dicuci, terus aku buang bagian tangkainya. Aku kasih alas tisu, itu bisa awet lama teman-teman. Terus ini juga ada jagung. Kalau jagung ini nggak bisa awet lama ya, palingan ya 3-5 harian gitu. Nah cara simpennya itu bagian kelobotnya itu disisain sedikit gitu, sama kalau semisal ada bagian yang membusuk itu dibuang biar nggak nular ke teman-teman lainnya ya, ke bagian yang lainnya. Dialasi sama tisu gini aja ya, dan tanpa dicuci ya teman-teman. Ini tuh aku jalani selama kurang lebih 5 tahun dan alhamdulillah bikin awet ya, jadi nggak ada yang mubazir teman-teman. Palingan ya sisa sedikit banget itu ya, dan itu pun ya udahlah gimana lagi ya. Terus ini juga ada bayam. Ini bayamnya tuh juga nggak aku cuci, aku kasih alas tisu. Tapi ternyata ini wadahnya kekecilan karena ini tuh aku bayam yang besar-besar gitu loh. Terus akhirnya aku pindahin ke wadah yang lainnya teman-teman, karena nggak nyaman juga ya kalau wadahnya tuh kekecilan gitu. Aku potek-potekin gini ya, terus tisunya aku pindahin lagi, nggak apa-apa. Kalau untuk bayam ini, kalau bayam, kangkung itu biasanya aku hari-hari awal setelah food prep itu langsung aku eksekusi ya teman-teman. Nah ini tadi kan jagungnya tadi di sebelah sisinya tadi kan membusuk ya, jadi nggak aku simpan. Nah sisinya tadi ini kan sayang banget kalau dibuang ya teman-teman, jadi yang masih bagus itu aku campurin aja di bayam kayak gini ya. Aku kasih gitu aja, terus disimpan. Dan lanjut ini untuk kangkungnya. Untuk kangkungnya ini sayang banget kayak banyak yang kuningnya gitu ya, entah yang kemarin atau kayak gimana nggak tahu. Ya udahlah nggak apa-apa. Ada banyak versi, ada yang bilang tinggal dipotong aja kayak motong sawi gitu ya. Terus ada yang bilang harus siangi satu-satu kayak gini. Aku mut-mutan ya teman-teman, kadang aku siangi satu-satu, kadang aku potong langsung kayak motong sawi gitu, tergantung mood sih ya. Menurut aku sama aja sih ya, tapi lebih enak kayak disiangi gitu karena bisa milih-milih, bisa nyortir gitu. Barangkali ada yang layu, ada yang udah nggak seger gitu, dan juga takutnya ada ulat ya teman-teman.
Terus ini lanjut untuk tempe ini aku cukup satu papan aja ya, aku bagi jadi 3 bagian, yang satunya aku tipis, itu barangkali nanti dibikin tepung ya, tempe tepung gitu. Terus yang kotak-kotak ini mungkin aku tumis atau mungkin aku kasih campuran ke sayur kayak sayur santan gitu ya teman-teman. Terus ini sisanya nanti bakalan aku goreng biasa. Kalau untuk tempe ini aku sama Mauja suka, kalau suami itu sukanya sama tahu. Dan aku ini memang nggak beli tahu karena stok tahu di rumah masih ada teman-teman. Kemarin itu suami aku tuh beli tahu ya, 1 kresek gitu, aku nggak tahu belinya berapa tapi lumayan lah ya, masih ada sisa. Terus ini rantinya, ini percaya nggak sih, ini tuh rantinya aku lebih dari 1 bulan loh teman-teman, serius ya. Pokoknya jangan dicuci, terus bagian daunnya itu dibuang. Terus kalau basah segera diganti, segera dilap-lap dan diganti dengan tisu yang baru atau kertas yang baru ya teman-teman, itu bakalan awet. Nah itu aku sortir ya, itu rantinya ya, bakalan aku buang karena dia mulai basah, membusuk dan mulai berjamur kayak putih-putih gitu teman-teman. Daripada nular yang lainnya, mending aku buang aja. Terus tadi itu tahu yang sisa dari kulkas ya, aku masukin karena sama suami itu masih dimasukin ke dalam plastik seperti biasa ya teman-teman. Cowok kan gak mau ribet, tinggal satset masukin aja gitu ya. Terus ini cabai merah besarnya, ini aku kasih alas tisu tanpa dicuci dan dikasih 1 siung bawang putih ya. Kalau tampak nggak ada bawang putih biasanya pakai itu loh teman-teman, tusuk gigi itu ya. Pokoknya kayak anunya sate gitu, apa sih ya, belepet aku ngomongnya. Terus ini untuk ikan pedonya, ini aku beli 1 ons, harganya 4.500. Aku alasi tisu, ini aku simpan di luar ya teman-teman, di suhu luar, di suhu ruangan. Cuman aku tutup aja dulu ya biar gak terlalu bau banget gitu. Terus ini bawang putihnya aku potel-potelin kayak gini, aku pilih-pilih, yang ada yang membusuk, ada yang mulai mengering, itu aku buang, aku sisihkan biar lagi-lagi dia nggak nular. Pokoknya kalau food prep ini pastikan nggak basah, nggak lembab, terus nggak ada bagian yang sudah membusuk kayak sudah lembek, berjamur dan lain sebagainya, itu harus dipisahin ya teman-teman biar bahan-bahan dapurnya itu awet dan tahan lama. Ini juga bawang merahnya, ini sayang banget banyak yang kering ya, akhirnya yang kering itu aku taruh di bagian atas sendiri. Nah ini terus ya, tadi itu yang udah aku cuci kayak seledri, bawang pre, serai, daun jeruk, itu kan aku jemur di depan ya teman-teman biar cepat keringnya. Ini memang agak layu nggak apa-apa, tapi nanti waktu dimasukin di dalam kulkas dia itu bakalan seger lagi. Ini seledrinya aku pilih-pilihin karena tadi tuh di depan dibuat mainan sama Mauja teman-teman, makanya berantakan kayak gini. Tapi udahlah nggak apa-apa, ketimbang dia dilarang-larang kayak gitu ya, kasihan juga. Karena aku tuh kayak bikin video gini kan juga ninggalin dia ya teman-teman, kayak aku sibuk sendiri gitu, kadang juga merasa bersalah. Tapi ya udahlah ya. Kembali lagi di topiknya ini teman-teman. Ini seledrinya bagian batangnya aku buang, terus ini serainya aku jadikan satu sama seledrinya. Ini bisa awet lebih dari 2 minggu teman-teman, serius. Pokoknya nanti kalau dicek terus ya, kalau ada yang menguning segera ambil, ada yang menguning menghitam itu segera ambil, dibuang. Terus kalau tisunya basah segera ganti dengan tisu yang baru, atau tutupnya basah itu segera dilap ya. Nah ini bawang pre. Ini aku nggak tahu ya, aku tumben harganya 1.000 ya teman-teman. Apa memang segitukah harganya apa gimana? Ini aku potong-potong. Ini maaf ya kalau aku untuk bawang pre itu memang nggak pintar motongnya. Jadi ya udahlah kayak gini ya teman-teman. Bagian putihnya sama bagian hijau daunnya juga bakalan aku satuin jadi satu, gak aku beda-bedain. Ya udah nanti kalau ambil tinggal ngambil aja gitu ya. Kalau untuk bawang pre ini pastikan kalau dia tuh bener-bener kering dan bener-bener bersih, barulah dipotong-potong kayak gini. Ini disimpan di freezer itu bisa awet sampai berbulan-bulan teman-teman. Ada yang tanya gimana cara pakainya. Nah cara pakainya itu waktu dikeluarin dari freezer itu tinggal dikocok-kocok aja kok teman-teman. Jadi itu nanti bakalan misah sendiri ya. Nah kalau udah habis ngambil sesuai dengan kebutuhan, habis itu masukin semua lagi untuk bawang pre-nya ke dalam freezer, jangan lama-lama karena nanti bakalan berair dan gampang membusuk. Nah kalau ini kacang panjangnya ini juga sebenarnya kayak agak kurang bagus ya kualitasnya, tapi udahlah nggak apa-apa, aku beli 1.000 ya, 1 ikat gitu aja, sedikit kan, makanya cuma 1.000 maksudnya 1.000. Nah ini daun jeruknya yang bagian bawah agak basah ya, ya udahlah ya, agak omes ya, udah cuma sedikit lagi. Ya udahlah nggak apa-apa. Terus aku masukin di klip kayak gini, aku simpan di freezer. Ini bisa awet sampai berbulan-bulan teman-teman, serius. Pokoknya pastikan kalau kering, ini kan aku agak basah ya, ya udahlah ya, karena ini aku kayak buru-buru capek banget gitu ya dari pagi teman-teman, dari jam 5:30 aku berangkat sama Mauja. Suami tuh nggak ikut, dia olahraga kan, jadi ya udahlah aku sama Mauja. Dan untungnya Mauja itu kooperatif lah ya, maksudnya nggak rewel nggak apa gitu. Terus ini lanjut.
telurnya aku pindahin, aku simpen di suhu ruang aja karena barangkali aku mau bikin kue gitu ya, kan harusnya di suhu ruang. Terus itu jeruk nipisnya aku taruh di situ. Dan ini untuk lauk-lauknya nih ya teman-teman, lelenya itu aku bagi jadi 3 bagian, tapi sisanya itu nanti aku bakalan tambahin sama ikan nila, karena ikan nilanya itu kan dilebihin ya, 600 gram lebih sama orangnya, padahal aku belinya cuma setengah kilo. Jadi ikan nila aku kan dapat 5 piece, jadinya satunya itu aku gabungin sama yang lele ini ya, biar udah ya mereka ya, walaupun berbeda disatuin aja nggak apa-apa. Terus ini aku kasih jeruk nipis, jadi satu jeruk nipis itu aku bagi jadi 3 biar nggak amis ya teman-teman. Aku lumuri kayak gini aja sih ya, nggak aku umek-umek lagi sama tangan aku, karena tangan aku juga udah bersih ya, aku udah cuci tangan. Dan lanjut ini aku tutup. Untuk wadahnya ini aku suka banget yang bagian Lion Star ini karena transparan dan bentuknya tuh kotak, bener-bener kotak gitu ya teman-teman, jadi enak banget ditumpuknya, dan transparannya ini juga enak banget dipantaunya. Dan lanjut ini untuk yang ke kloter yang kedua nih ya, ini sisanya ikan nilanya. Ini nanti aku nggak tahu mau aku apain, apa mau aku bikin ikan bakar yang kecil gitu ya, mini-mini gitu, atau mau aku goreng biasa, atau mau diapain itu urusan belakangan aku ya teman-teman. Kadang memang ada orang yang nulis menunya dulu baru belanja, tapi kalau aku menyesuaikan budget, beli apa aja, nanti tinggal masakannya itu tinggal searching aja di YouTube ya, resepnya ayam, variasi ayam itu apa aja nanti keluar. Nah itu sayapnya itu nanti aku bakalan marinasinya waktu aku mau masak aja ya, kayak dikasih saus tiram apa saus ya, persaus-sausan gitulah teman-teman. Terus ini lanjut untuk perayamannya ya. Itu tadi aku ada ayam setengah kilo lebih, itu bagian dada, itu nanti aku mau fillet, mau aku bikin chicken katsu, atau mau aku bikin apa nanti aku masih nggak tahu ya teman-teman. Pokoknya aku kalau urusan resep itu aku belakangan aja, aku gitu sih ya, nggak tahu nanti kalau mungkin suatu saat nanti aku berubah harus nulis resepnya dulu barulah aku cari bahan-bahan, makanya nggak tahu juga ya teman-teman. Ini alhamdulillah udah selesai semua ya untuk belanjaanku. Ini kira-kira kayak habis 150 ribuan gitu teman-teman. Murah banget kan? Tergantung kita ya milih sayurnya sama milih lauknya itu apa teman-teman. Kalau beli udang otomatis mahal ya. Pokoknya kalau beli yang lagi mahal itu otomatis bakalan bancos ya teman-teman. Tapi kembali lagi ke kebutuhan masing-masing ya. Kalau menurut aku dengan menu seperti ini tuh udah alhamdulillah banget, dan aku sama suami juga nggak pilih-pilih makanan. Pokoknya aku sama suami tuh yang penting mau aja. Kalau dia lagi nggak suka makanannya, ya udah tinggal beli di luar gitu aja ya teman-teman. Jadi nggak perlu diriwei, nggak perlu diribetin urusan kayak makan-makan kayak gini. Yang penting udah usaha gimana caranya biar bisa nabung, biar bisa mengatur keuangan. Dan juga ini salah satu food prep ini tujuannya juga manajemen waktu, keuangan, dan juga menunya tuh sehat ya teman-teman, dan dapat porsi yang banyak karena kita masak sendiri ya. Makasih ya teman-teman udah nonton video aku sampai akhir. Maaf kalau ada salah kata ya, baiknya diambil, buruknya skip aja ya teman-teman. Sekali lagi aku ucapin makasih. Assalamualaikum teman-teman.